Sudah siap buat belajar ya? Siap, Oke, Bu. sudah. Oke, baik. Kepada ketua kelasnya silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah usai. Oke, baik anak-anak. Kita awali pagi ini dengan belajar terkait pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baik, jadi ini dulu ya, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dicek keadaan kelasnya. Mungkin di bawah mejanya ada kas sampah atau barang-barang yang berantakan, silakan dirapikan. Semuanya tidak ada yang ada di meja ya. Tasnya disimpan dengan baik dan rapi. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau sudah, sebelum kita memulai pembelajaran ya, karena ini adalah momennya masih momen dari Hari Kartini yang telah kita peringati di tanggal 21 kemarin ya, maka Ibu minta anak-anak semuanya ini kita menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini sebagai apresiasi atau rasa nasionalis kita sebagai warga negara. Bisa semuanya kan? Hafal kan? Bisa, Bu. Oke, kalau hafal Ibu langsung saja kita mulai dalam hitungan ketiga. Jadi nanti kalau misalnya sudah di hitungan ketiga kalian bisa langsung memulai lagu ini. Ibu mulai 1, 2, 3. Ibu Kita Kartini. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Oke. Baik, karena kita sudah menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini, maka sekarang ya Ibu akan memeriksa daftar kehadiran. Namun sebelum itu Ibu melihat ini papan tulisnya masih kotor. Siapa yang bikin hari ini anak-anak? Silakan dihapus Mbak Dwi. Oke, terima kasih ya Mbak Dwi. Jadi anak-anak, ini Ibu akan mengecek ya daftar harian kalian. Ibu absen dan Ibu minta tolong ya kalau nanti waktu Ibu absen kalian itu silahkan menyebutkan lagu wajib nasional ya. Ibu berikan waktu 15 detik buat berpikir ya sebelum nanti Ibu tanya ya, karena ini absennya itu Ibu acak, tidak dari awal hingga akhir tapi Ibu acak namanya. Jadi siap-siap saja. Bisa dimulai dari sekarang ya berpikirnya anak-anak. Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau sudah, langsung saja Ibu absen dari Mbak Wanda. Oke, benar. Kemudian Mbak Fitri. Hadir, Bu. Indonesia Raya. Oke. Kemudian Mas Maul. Aku syukur, Bu. Hadir. Oke, baik. Kemudian Mas Dani. Hadir, Bu. Halo-halo Bandung. Oke. Kemudian Mas Aksa. Layar kelapa, Bu. Hadir. Oke. Kemudian Mbak Arifah. Hadir, Bu. Satu Nusa, satu bangsa. Oke. Kemudian Mbak Sekar. Hadir, Bu. Mengheningkan cipta, Bu. Oke. Kemudian Mbak Dewi Dwi. Hadir, Bu. Tanah airku. Oke. Terakhir Mbak Fitri. Sudah ya tadi ya? Iya. Oke, berarti semuanya sudah Ibu panggil ya, nggak ada yang terlewat ya? Saya belum. Oh, siapa? Mbak Mela ya? Ya. Ya, apa Mbak Mela? Halo, Bandung. Oke, nggak apa-apa, dia yang sama. Oke, tidak apa-apa anak-anak. Karena ini semuanya sudah hadir ya pada pelajaran Ibu di hari ini, maka Ibu anggap semuanya ini sudah sangat disiplin ya, sudah sangat siap untuk belajar. Tetapi anak-anak, karena Ibu masih melihat bahwasanya kalian itu masih lemes ya, masih loyo, belum sarapan ya? Belum. Kenapa belum sarapan? Nggak sempat. Oh, ini ya bangunnya kesiangan.
Oke, jadi anak-anak, ibu berpesan ya kalau misalnya kalian itu mau berangkat sekolah, diusahakan sarapan terlebih dahulu biar lebih enak gitu loh. Jadi kalau misalnya ada materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, nantinya kalian itu bakal menerima itu dengan baik. Begitu ya. Jadi mulai minggu depan, mulai besok ya, jangan minggu depan. Mulai besok kalian sebelum berangkat sekolah harus sarapan terlebih dahulu. Paham? Paham, Ibu. Oke, baik. Karena kalian ini masih sangat lemes ya, masih sangat loyo, maka Ibu punya ice breaking sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini. Jadi ice breakingnya seperti ini. Kalian memperhatikan ballpoint yang Ibu pegang. Kalau Ibu mengarahkan ini ke arah kanan, kalian serong ke arah kiri. Kalau Ibu mengarahkan ballpoint ini ke arah kiri, kalian serongnya ke arah kanan. Kalau ballpoint ini Ibu angkat ke atas, kalian lompat 1 kali. Mengerti? Semuanya berdiri, ayo. Harus semangat. Oke, sudah semuanya ya, fokus ya. Kita coba terlebih dahulu. Ibu ulangi, kalau ini ke arah kanan berarti kalian serong ke arah kiri. Kalau ini ke arah kiri, kalian serongnya ke arah kanan. Nah, kalau ini ke atas berarti kalian lompat 1 kali. Mengerti? Mengerti, Bu. Coba dulu atau langsung? Coba dulu. Coba dulu atau langsung? Coba dulu. Oke, kita coba dulu. Kiri. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Atas. Atas. Kanan. Kiri. Kanan. Mbak Sekar. Ulang lagi. Harus fokus, diperhatikan ballpointnya ya. Atas. Atas. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Nah, adakah yang telat tadi? Harus jujur atau sudah benar semuanya? Sudah, Bu. Oke, sudah benar semuanya. Sekali lagi, ini terakhir. Kalau ada yang salah, ada punishment-nya. Kalian maju ke depan dapat hukuman dari Ibu ya. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Diperhatikan. Kanan, kanan, kiri, kanan, atas, atas, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri. Ah. Siapa? Saya. Oke, maju ke depan. Ibu cepat sekali. Iya, makanya harus fokus anak-anak. Yang lainnya silakan duduk. Makasih, Bu. Ya. Mbak Wanda, tidak fokus ya? Nggak Iya. apa-apa. Anak-anak, adakah saran apa hukuman yang seharusnya diberikan oleh Mbak Wanda atau dari Ibu saja hukumannya? Tidak perlu hukuman, Ibu. Yo, tidak bisa, harus pakai hukuman dong karena kamu tidak fokus. Oke, hukumannya Mbak Wanda silakan menyebutkan sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Silakan Mbak Wanda, yang keras ya? Ya, Oke, sekarang. sekarang lah masa besok Mbak Wanda. Oke, silakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan buat Mbak Wanda dan anak-anak. Mbak Wanda silakan duduk. Gimana tadi ice breakingnya? Sudah semakin semangat atau masih loyo? Sudah, Bu. Bu. Kalau sudah semangat, Ibu minta semuanya kalian mengeluarkan suara yang keras. Kalau misalnya Ibu berikan, kalau misalnya Ibu tanya begini ya, anak-anak sudah siapkah dengan belajar hari ini? Maka kalian jawab, siap, semangat, luar biasa. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Tangannya tangan kiri. Siap, semangat, luar biasa. Kalau misal kalian belum semangat, mana ada punishment lagi dari Ibu. Sebelum kalian itu belum siap untuk mengikuti materi hari ini. Dipahami ya? Oke, baik. Anak-anak, sudah siapkah kalian mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Siap, semangat, luar biasa. Sekali lagi, harus yang lebih keras, yang harus lebih semangat. Anak-anak, siapkah kalian mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Siap, semangat, luar biasa. Oke, tepuk tangan. Oke, baik. Karena kita sudah ice breaking, anak-anak juga sudah semangat ya. Jadi perlu dipahami anak-anak, kalian ini adalah generasi penerus bangsa. Jadi setiap langkah yang akan kalian lakukan itu harus semangat ya. Dari kecil tuh dibiasakan semangat. Agar apa? Agar nanti ketika kalian itu ingin menjadi orang yang sukses. Siapa yang mau jadi orang sukses? Angkat tangan. Saya, Bu. Oh, siapa yang mau menjadi orang sukses? Angkat tangan. Saya. Nah, semuanya mau kan ya? Berarti maka anak-anak, kalau kalian mau menjadi orang yang sukses harus diawali dengan langkah yang semangat. Semuanya harus semangat ya. Biar apa? Biar perjalanan yang kalian lakukan itu dapat dilalui dengan mudah. Seperti itu.
Bisa difahami? Bisa, Bu. Oke, baik. Kalau bisa, maka anak-anak hari ini ya kita akan belajar materi terkait ini. Nah, hari ini kita akan belajar terkait kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemarin kita sudah belajar terkait materi sebelumnya dan juga kalian sudah diberikan tugas oleh ibu ya. Sudah dikerjakan semuanya tugasnya anak-anak? Sudah, Bu. Mengerjakan sendiri atau dibantu oleh temannya atau dibantu oleh AI? Sendiri, Jalan sendiri, Bu. Oh, ada yang mix. Jadi nggak apa-apa ya kalau mix itu tidak dilarang, akan tapi lebih baiknya ya itu dikerjakan sendiri Mbak Wanda. Dipahami Mbak Wanda? Iya, Bu. Jangan diulangi ya. Iya. Oke, hari ini kita akan belajar terkait kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Karena ini juga sesuai dengan capaian pembelajaran kalian ya sebagai peserta didik, sebagai siswa di mana itu dapat memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, seperti materi kita sebelumnya, kemudian pandangan hidup bangsa, ideologi negara, kemudian bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini merupakan suatu pembelajaran yang bisa kalian pelajari di hari ini. Karena melalui pembelajaran ini ya, Ibu harapkan nantinya kalian tuh paham kenapa Pancasila itu disebut sebagai pandangan hidup bangsa, kemudian mengapa hal itu penting dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mengerti ya? Ya, Bu. Oke, jadi nanti anak-anak ini kok bukunya belum dikeluarkan ya? Silahkan alat tulisnya dikeluarkan. Halo Bapak. Oh iya Bapak, setelah ini saya ke ruangan meetingnya. Oke, bukunya dikeluarkan semuanya, sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Yang di meja hanya ada buku dan alat tulis, lain itu tidak boleh. Ya, kalau misal ibu menemukan kalian itu bermain HP atau juga ngobrol sendiri dengan temannya, maka yang main HP-nya ibu ambil, ibu berikan kepada BK. Silahkan nanti pulang sekolah diambil di BK. Kalau ada yang berbicara sendiri dengan temannya, asik sendiri, tidak mendengarkan apa yang dijelaskan oleh ibu, maka hari ini nilainya minus. Mengerti ya? Ya, Bu. Nanti ibu akan di sesi belajar kita ya terkait Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini, ibu akan menerangkan materi sedikit, kemudian kalian akan diberikan tugas kelompok. Jadi nanti kalau sudah tugas kelompok, kalian silahkan berdiskusi sesuai kelompoknya. Nanti kelompoknya ibu bagi, tenang aja. Kelompoknya nanti setelah sesi materi ya. Kemudian waktu mengerjakan tugas kelompok, silahkan berdiskusi dengan temannya. Tidak ada yang namanya tidak mengerjakan tugas. Semuanya berpartisipasi. Semuanya mengeluarkan ide gagasannya. Mengerti ya? Nanti barangkali ada yang ibu tanyakan ke kalian, silahkan angkat tangan karena itu merupakan bentuk partisipasi kalian sebagai siswa. Jadi nanti di raport kalau misalnya nilai kalian itu rendah, ibu berikan tambahan dari nilai partisipasi itu. Dipahami ya? Ya, Bu. Oke. Bagaimana ya anak-anak, karena tadi ya mohon maaf sekali ibu dapat panggilan dari Bapak Kepala Sekolah. Beliau meminta saya untuk segera menemui beliau di ruangannya karena akan ada rapat. Maka dari situ ibu minta tolong kepada anak-anak semuanya agar ini tidak ramai nanti. Karena begini anak-anak, walaupun setelah ini ibu akan tinggal kalian ke ruang kepala sekolah, maka ibu akan meminta tolong kepada Ibu Devi selaku guru PPKN kelas 8. Jadi nantinya diskusi kalian, kelompok kalian itu akan dibimbing oleh Ibu Devi. Silahkan manut dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Devi. Jangan ada yang rewel sendiri, rame sendiri, berisik sendiri, jangan sampai. Karena di depan ruang kelas kita itu ruang BK. Jadi kalau kalian rame ya otomatis BK-nya bakal datang ke sini. Nanti siapa yang dimarahi saya lagi ya. Jadi semuanya diharapkan jangan ada yang rame, jangan berisik, manut dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Devi. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Sekali lagi ibu ucapkan mohon maaf ya karena ibu tidak bisa menemani pembelajaran kalian hingga akhir. Mungkin ibu akhiri terlebih dahulu, nanti Bu Devi akan segera masuk ke ruangan. Setelah ini terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, jangan rame ya. Ya, Bu. Ya. Boleh.
Pede kali. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah kenal sama ibu apa belum? Tadi sudah dikenalin sama Bu Rini apa belum? Sudah, Bu. Baik. Tadi ibu melihat ya, barusan ibu masuk kelas, ibu lihat kalian masih sibuk sendiri ya, berisik ya. Tolong mejanya dirapikan yang anak-anak, kelasnya dikondisikan ya, duduk yang rapi. Oke. Sudah siap belajar semua? Sudah, Bu. Oke anak-anak, tadi Bu Rini berpesan kepada ibu ya, kalau hari ini kita akan belajar mengenai kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ya. Untuk penugasannya, kata Bu Rini, ada penugasan kelompok. Betul anak-anak? Betul, Bu. Untuk penugasan kelompoknya sudah dibagi? Belum. Waduh. Oke, nanti pembagian kelompoknya akan ibu bagi setelah penyampaian materi ya anak-anak. Ya, Bu. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar 3 hal ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian yang kedua, kita akan belajar fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik anak-anak, sebelum itu ya, pasti Bu Rini minggu lalu sudah menyuruh kalian untuk belajar mengenai materi ini ya anak-anak, betul? Betul, Bu. Sudah belajar apa belum ini? Sudah, Bu. Oke, ibu mau tanya nih, apa yang dimaksud Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Ada yang tahu? Ayo, Bu. Ya, silakan Nak Wanda. Menurut saya, Pancasila sebagai pandangan hidup itu pedoman atau petunjuk, Bu. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Wanda, bahwasanya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah pedoman atau petunjuk ya yang digunakan oleh masyarakat kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian Pancasila ini juga berisi nilai-nilai dasar yang menjadi landasan kita dalam berpikir, bersikap, dan juga berperilaku. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Nah, konsep Pancasila ini sendiri telah disampaikan oleh Bapak Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Kemudian anak-anak, fungsi dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu selain sebagai pedoman atau petunjuk ya anak-anak, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini juga berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, yang dimana semboyannya sering kita dengar, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian anak-anak, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berfungsi sebagai pedoman pemecah masalah, yang dimana setiap negara kita memiliki masalah, pasti kita akan mencari solusinya dari Pancasila. Kemudian yang keempat, sebagai sumber motivasi dan cita-cita bangsa, yang dimana Pancasila ini menjadi cita-cita kita untuk menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian anak-anak, yang terakhir, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
sebagai kepribadian bangsa ya, yang dimana Pancasila ini ya berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa kita sejak dulu ya, yang nilainya itu ada nilai gotong royong, kemudian ada musyawarah, kemudian ada juga adat istiadat di dalamnya. Baik, selanjutnya anak-anak, ada penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sila pertama kita belajar mengenai nilai ketuhanan. Kemudian dalam sila kedua kita belajar mengenai nilai kemanusiaan. Kemudian sila ketiga kita belajar mengenai nilai persatuan. Dan yang keempat kita belajar mengenai kemusyawaratan ya, atau demokrasi ya anak-anak, atau musyawarah di dalamnya. Kemudian yang terakhir, sila kelima, kita belajar mengenai keadilan. Nah, di sini Ibu mau tanya nih pada kalian ya. Tolong bantu Ibu untuk menyebutkan satu saja penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa penerapan di rumah, di sekolah, kemudian di masyarakat, atau di negara ya anak-anak. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, Ibu beri waktu kalian untuk berpikir selama 30 detik, cukup? Cukup, Bu. Baik, Ibu beri waktu 30 detik dimulai dari sekarang ya anak-anak. Sudah siap semua menjawab? Sudah, Bu. Baik, Ibu tunjuk secara acak ya anak-anak. Siapa Mbak Wanda kok sudah menghela nafas? Santai ya anak-anak, tenang ya. Untuk sila pertama, di lingkungan masyarakat, Mas Maulana. Saling bertoleransi antar umat beragama, Bu. Ya, betul sekali. Selanjutnya, sila kedua di lingkungan sekolah. Mbak Dwi, Membantu teman yang susah, Bu. betul sekali, good job. Selanjutnya, sila ketiga di lingkungan masyarakat. Ya, Mas Aksa? Tidak membeda-bedakan ras, Bu. Betul sekali. Dan sila keempat di lingkungan sekolah, Mbak Sekar? Ini Bu, waktu pemilihan ketua kelas Ya. dilakukan musyawarah. Bagus sekali. Dan yang terakhir, sila kelima, Mas Dani di lingkungan sekolah? Sila kelima? Tidak membeda-bedakan teman, Bu. Keadilan, Mas Dani. Keadilan. Ya. Mungkin teman yang lain bisa membantu? Saya Bu, Ya, silakan Mbak Mela. membagi tugas kelompok secara adil. Ya, betul sekali. Nanti belajar lagi ya Mas Dani ya. Baik, Bu. Tepuk tangan dong untuk kalian semua karena kalian sudah jawabannya dari Ibu. Baik anak-anak ya. Untuk pembagian kelompoknya ya, Ibu akan pilih lewat absensi ya anak-anak. Tolong didengarkan baik-baik ya. Oke, untuk kelompok pertama ya anak-anak, Ibu pilih Mbak Sekar, ada? Ada Bu. Oke, Mbak Sekar kelompok 1. Kemudian ada Fitri, ya, Ada, Bu. kelompok 1. Kemudian Mas Dani ya, kelompok 1. Terus Arifah ada? Ya, bagus. Selanjutnya ada Dwi ya, kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 ada Mas Aksa, ya. Kemudian ada Maulana, Ya, Bu. oke, kelompok 2 ya. Terus Mbak Wanda, kelompok 2. Ya Bu. Dan yang terakhir Mbak Mela. Ya Bu.
Oh, di sini ternyata ganjil ya anak-anak ya. Jadi ibu bagi kelompok 1 itu 5 orang dan kelompok 2 4 orang ya. Baik anak-anak, tadi ibu sudah menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, di sini ibu mau mengetes nih. Kalian sudah paham atau belum materi yang telah ibu sampaikan ya? Di sini ibu menyediakan 2 pertanyaan, yang dimana pertanyaan pertama, mengapa masih ada orang-orang yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya? Nah, ibu beri waktu kalian untuk berpikir selama 1 menit, cukup anak-anak? Cukup Bu. Oke, silahkan dipikirkan dulu. Silakan anak-anak. Oke anak-anak, ibu rasa sudah cukup ya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama? Silahkan angkat tangan. Ayo Bu. Oke, silahkan Mbak Mela dulu. Jadi jawabannya karena mungkin kurangnya kesadaran, kurangnya pemahaman, dan juga bisa dari pengaruh lingkungan dulu. Ya betul. Lanjutnya Mas Maulana, mungkin mau ditambahin? Karena faktor kebiasaan yang tertanam dan kurangnya contoh nyata dari orang sekitar, Bu. Ya, betul. Untuk pertanyaan kedua, mengapa generasi muda seperti kalian ini memiliki peran penting dalam menjaga nilai Pancasila? Ya. Ibu beri waktu 1 menit untuk berpikir terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, ibu rasa sudah cukup ya untuk kalian untuk berpikir ya anak-anak. Ada yang bisa menjawab pertanyaan kedua? Silahkan angkat tangan. Ya Bu. Oke, Mas Dani dulu. Coba. Karena pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan Bu. Jika nilai-nilai Pancasila tidak dilestarikan, maka lama-kelamaan akan hilang. Oke, selanjutnya mungkin ditambahin sama Mbak Sekar. Karena generasi muda adalah agen perubahan dan pewaris masa depan yang menyebarkan nilai positif di era digital. Generasi muda seperti kita ini bertugas mempertahankan ideologi bangsa dari ancaman luar serta memperkuat jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. Ya, tepuk tangan dong untuk kalian semua karena ibu rasa kalian sudah paham materi yang telah ibu sampaikan. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi kelompok. Ini pasti waktu yang kalian tunggu-tunggu nih untuk kerja sama bareng temennya ya. Oke. Nah, tadi ibu sudah bagi kelompoknya. Sudah hafal kan teman-temannya siapa? Sudah, Bu. Bagus. Selanjutnya ya, di sini ibu menyediakan sebuah studi kasus ya anak-anak, yang dimana di sebuah kelas terdapat siswa dari latar belakang agama, suku, ekonomi yang berbeda. Nah, suatu hari terjadi konflik kecil antara beberapa siswa karena perbedaan pendapat saat kerja kelompok. Sebagian siswa tidak mau mendengarkan pendapat teman yang lain. Ada yang bersikap egois, bahkan ada yang mulai mengejek perbedaan latar belakang temannya. Nah, akibatnya ya anak-anak,
kerja kelompok menjadi tidak efektif dan suasana kelas menjadi tidak nyaman. Nah, selanjutnya ya ada 3 pertanyaan yang Ibu sediakan di sini ya untuk sistem diskusi kelompoknya ya. Tolong didengarkan ya anak-anak ya. Nanti setiap kelompok menyediakan 1 lembar jawaban ya, kemudian 1 perwakilan dari kelompoknya untuk presentasi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, bagus. Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk berdiskusi bersama teman-temannya. Silahkan kumpul di 1 meja yang sama ya anak-anak. Iya, Bu. Silahkan berkumpul. Silakan kursinya mungkin bisa digeser ya anak-anak. Silakan ditulis ya. Oke, silakan ditulis ya soalnya ya anak-anak. Kalau sudah ya, Ya, Bu. nanti Ibu kembali ke studi kasus. Sudah ditulis anak-anak soalnya? Sudah, Bu. Oke, Ibu kembali ke slide studi kasus ya anak-anak. Ya, anak-anak, adakah yang merasa kesulitan? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya mau bertanya. Ya, silahkan. Saya masih bingung untuk pertanyaan yang pertama. Apakah kita harus menyebutkan semua sila Pancasila atau hanya beberapa saja yang sesuai dengan kasus tersebut? Baik, tolong diperhatikan ya anak-anak, lihat sini ya. Nah, untuk soal pertama ya anak-anak, itu kalian tidak perlu menyebutkan semua, tapi beberapa saja. Cari sila yang sesuai dari studi kasus tersebut ya anak-anak, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, terima kasih Bu. Baik. Selanjutnya ada yang dibingungin anak-anak? Itu ada yang ditanyakan? Saya bingung bertanya. Ya, Jadi saya masih kurang paham membedakan antara keumatan yang kedua dan juga ketiga. Nah, soalnya kan sama-sama tentang sikap dan dampak. Jadi penjelasannya itu agak mirip, Bu. baik. Oke anak-anak, untuk pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 ya. Pertanyaan nomor 2 itu nanti penjelasannya kalian itu berupa solusi dari studi kasus tersebut. Kemudian ya untuk yang nomor 3 itu berupa tindakan atau dampak negatifnya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Selanjutnya silahkan dikerjakan ya anak-anak. Silahkan dirundingkan dengan teman-teman kelompoknya. Lanjutkan ya anak-anak. Bagaimana anak-anak, apa sudah ada jawaban dari pertanyaan Ibu tadi? Bentar, Bu, kurang sedikit lagi. Sudah, Bu. Kelompok 1 kok cepet sekali. Wah, Pintar-pintar, Bu. kerjasamanya ya kompak pasti. Ayo silakan kelompok 2 segera. Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Selesai, Bu. Untuk kelompok 1 siapa yang presentasi anak-anak? Saya, Bu. Oke, selanjutnya kelompok 2. Saya, Bu. Kelompok 2, ya silakan presentasi terlebih dahulu anak-anak. Silakan berdiri.
Kelompok satu dulu. Satu apa dua? Satu dulu ya anak-anak. Oke. Ya. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi. Menurut kami dalam kasus terdapat beberapa nilai Pancasila yang belum diterapkan, yaitu sila kedua tentang saling menghormati, dan sila ketiga tentang persatuan, sila keempat tentang musyawarah. Konflik terjadi karena siswa tidak mau mendengarkan pendapat orang lain dan cenderung memaksa kehendak seharusnya. Seharusnya sikap yang dilakukan adalah saling mendengarkan, tidak mengakhiri pembicaraan dan menyelesaikan melalui musyawarah. Jika nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan, maka akan terjadi perpecahan, suasana tidak nyaman, dan kelompok kerja menjadi tidak efektif. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1, beri tepuk tangannya. Selanjutnya kelompok 2, silakan presentasi. Baik teman-teman, dari hasil diskusi kami tadi itu mendapatkan bahwa nilai yang diterapkan adalah sila yang pertama, lalu sila yang keempat, dan yang terakhir sila yang kelima, yaitu dengan menghargai perbedaan, musyawarah, dan bersikap adil. Dan untuk cara penyelesaiannya itu adalah dengan mengadakan diskusi ulang, lalu memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk berbicara, dan jika diperlukan meminta bantuan guru sebagai mediator. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai ini tidak diterapkan, maka akan muncul rasa tidak adil dan siswa bisa merasa dikucilkan. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 kita. Baik, selanjutnya anak-anak kita memasuki sesi diskusi ya. Oke. Nah, di sini silakan kelompok 1 untuk bertanya kelompok 2, dan kelompok 2 silakan bertanya ke kelompok 1. Saya izin bertanya terkait tadi yang solusi yang bermusyawarah kembali dan diakhiri dan terakhir guru sebagai mediator, apa tidak terlalu bergantung pada guru sebagai mediator? Izin diberi waktu ya. Oke, silakan. Bu, saya dari kelompok 2 mau bertanya ke kelompok 1. Ya, silakan. Pertanyaan dari kelompok kami, kelompok 2, yaitu kenapa kelompok kalian tidak memasukkan sila kelima dalam analisis kalian? Sudah itu saja, Bu. Terima kasih, Mbak Wanda. Silakan dipikirkan ya anak-anak. Ibu beri waktu 1 menit bagi kelompok kalian untuk menjawab ya. Kelompok kita sudah siap menjawab, Bu. Luar biasa kelompok 2. Silakan jawab. Terima kasih atas pertanyaannya ya Mas Dani. Jadi gini Mas Dani, menurut kami dari kelompok kami, siswa itu tetap harus berusaha menyelesaikannya sendiri Mas Dani. Tetapi guru dapat membantu jika konflik sudah sulit dikendalikan begitu. Apa sudah jelas? Sudah, Bu. Terima kasih ya. Ya, silakan Mbak. Tadi kan Mbak Tina bertanya kenapa kita tidak memasukkan sila kelima kan? Kami lebih fokus pada masalah komunikasi. Tapi kami juga setuju bahwa sila kelima juga penting terutama dalam hal keadilan. Sudah, sudah jelas? Sudah, terima kasih Mbak Sekar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik anak-anak, kita sudah berada di penghujung kelas ya. Ibu, Dalam. ini apakah kita harus tetap seperti ini atau kembali ke bangku? Oh ya, silakan kembali anak-anak, kursinya dirapikan. Anak-anak. Anak-anak ya. Gue rasa diskusi kalian pada kali ini sudah luar biasa. Kalian kompak, sudah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu dengan baik ya. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Baik anak-anak ya. Ibu melihat juga kalian sudah mampu menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, ibu harap kalian tidak hanya mengucapkan Pancasila di bibir, tetapi melakukannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, anak-anak,
selanjutnya ya, kita akan berada di sesi akhir ya, di akhir kelas. Setelah ini kalian akan istirahat ya anak-anak, karena waktunya tinggal 10 menit ini Ibu rasa ya. Oke anak-anak, sebentar ya, Ibu ada pesan nih di tag di grup kelas. Anak-anak, maaf ya anak-anak ya, di grup kelas 8 ini Ibu diminta untuk menemani Ibu Rini ya, untuk melakukan rapat bersama Bapak Kepala Sekolah ya. Jadi akhir kelas kita akan dilanjutkan oleh Ibu Syifa ya, sebagai guru PPKN kelas 9 ya. Nanti kalian jangan rame sendiri ya, jangan berisik. Iya, Bu. Ya. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Bu Syifa. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Nah. Ibu tinggal ya anak-anak. Ingat jangan rame ya, sekali lagi. Iya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pas lah, boleh. Ayo, Mbak. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Masih semangat ya? Masih. Oke, baik anak-anak, Ibu di sini akan melanjutkan pembelajaran dari Ibu Devi karena Ibu Devi sedang ada rapat ya. Ya, Nah, Bu. sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalian tadi udah belajar materi apa sama Ibu Devi? Pancasila sebagai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. pandangan hidup bangsa. Baik, Ibu akan mereview atau mengulas sedikit materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Devi ya anak-anak, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang berarti Pancasila ini menjadi pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam bersikap, bertindak, dan juga mengambil keputusan anak-anak. Nah, Pancasila ini juga memiliki beberapa fungsi penting, yaitu seperti tadi pandangan hidup. Lalu Pancasila ini juga berfungsi untuk menjaga persatuan Indonesia, dan yang ketiga Pancasila ini juga menjadi dasar dalam pemecahan masalah seperti musyawarah begitu ya anak-anak. Nah, kalian tadi pasti juga sudah mempelajari bahwa sila dalam Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang harus kita terapkan. Mulai dari sila pertama yaitu beriman, sikap beriman ya. Lalu sila kedua yaitu saling menghargai. Lalu yang ketiga yaitu sikap untuk menjaga persatuan. Yang keempat musyawarah, dan yang kelima yaitu sikap adil. Begitu ya anak-anak. Nah, dengan kita menerapkan sila-sila Pancasila ini diharapkan kita bisa hidup rukun dan juga bertanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik anak-anak, sekarang Ibu minta kalian untuk mengeluarkan satu lembar kertas dan juga alat tulisnya ya. Ini lembarnya disobek atau Di buku saja. Ya, Bu. Sudah, sekarang kalian siap. Sekarang kalian tuliskan identitas kalian terlebih dahulu. Nama, NIM, kelas, dan juga nomor absen. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk menuliskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, Ibu kasih waktu 2 menit, apa cukup? Oke, 2 menit dari sekarang kalian tuliskan kesimpulan ya. Nanti Ibu akan tunjuk beberapa untuk membacakan kesimpulannya.
Dikit lagi Bu. Dikit lagi Bu. Sudah anak-anak? Sudah semua? Atau ada yang belum selesai nih? Dari ayah belum? Ditaruh dulu ya. Ini belum selesai. Sudah Bu. Oh sudah. Oke, sekarang ibu akan tunjuk nih untuk yang bacakan kesimpulan. Coba Maulana. Saya Bu. Iya. Jadi Bu, kesimpulan materi pada hari ini tuh Pancasila itu jadi pegangan hidup orang Indonesia buat ngatur cara berpikir, bersikap, dan bertindak Bu, supaya kehidupan sehari-hari itu bisa berjalan rukun dan adil Bu, gitu Bu. Ya betul sekali Maulana. Tapi ibu mau coba nih satu lagi kesimpulan. Siapa ya? Oke, Dwi. Jadi dapat disimpulkan ya Bu, bahwa Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa yang merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, serta menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kehidupan yang rukun, adil, dan harmonis. Ya betul sekali jawaban dari Dwi dan juga Maulana ya anak-anak. Jadi intinya itu Pancasila itu menjadi pandangan hidup, berarti Pancasila menjadi pedoman dalam bertindak sehari-hari. Nah, jadi materi ini itu tidak hanya kita pelajari secara teori saja, tapi kita juga harus bisa untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan kita bisa hidup rukun dan juga saling menghargai dan juga bertanggung jawab. Begitu ya anak-anak? Ya Bu. Nah, baik. Kalau begitu Ibu lihat hari ini kalian sudah cukup aktif ya dalam menjawab dan juga menyampaikan pendapat. Untuk yang belum aktif, semoga minggu depan bisa lebih berani lagi untuk menyampaikan pendapat. Nah, anak-anak, untuk minggu depan itu kita akan mempelajari materi tentang ideologi negara. Tadi Ibu Rini pesan kepada Ibu, kalau Ibu Rini memberi kalian tugas ya, karena Ibu Rini sedang rapat, jadi Ibu yang akan menyampaikan tugasnya. Untuk tugasnya itu, kalian diminta untuk mencari materi tentang ideologi negara anak-anak. Nah, jadi nanti kalian mencari materi tentang ideologi negara, lalu kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Ibu Rini tadi juga berpesan kalau minggu depan itu tugasnya sudah dikumpulkan ya anak-anak. Ya Bu. Bisa dipahami ya. Bisa. Nah, kalau begitu sebelum kita tutup, pesan dari Ibu, kalian tetap jaga kesehatan, hati-hati nanti saat pulang, dan juga tetap semangat belajar dan giat membaca. Oke, baik, sebelum kita tutup, langkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu anak-anak agar pemateri yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Untuk doanya bisa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Ya Bu. Oke, Maulana bisa dipimpin untuk doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut dan masing-masing, semoga materi yang disampaikan bu guru kita itu bisa diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari kita. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah usai. Baik anak-anak, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.